Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali ya terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Ini update terbarunya adalah di hari Senin, 6 Oktober 2025, pihak dari kuasa hukum Arya Daru itu mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait undangannya kepada keluarga dari Arya Daru, tepatnya istrinya Pita ya, di Selasa 7 Oktober 2025 tentang undangan kayak klarifikasi. Menurut aku ini ada beberapa poin yang memang dari tim penyidik ini kayaknya agak apa ya, agak kesel, agak panik, agak macem-macem. Maksudnya gimana? Mungkin ya ada beberapa orang yang ngomong awalnya penyidik kayaknya udah senang-senang aja, udah bahagia-bahagia aja dalam tanda kutip ya, kasusnya ADP udah bakal selesai karena selama 40 hari setelah kejadian kan keluarga ADP itu dalam tanda kutip tidak memberikan statement-statement ke media yang gimana-gimana, kesannya kayaknya keluarga udah menerima begitu aja. Tetapi ternyata itu semua tidaklah seperti yang terlihat. Ternyata keluarga ADP itu tidak terima dengan atau tidak puas dengan hasil penyelidikan yang mengatakan bahwa belum ditemukan unsur pidana. Nah, kayak sekarang mulai kayak gencar lagi begitu. Nah, salah satu poinnya yang mau aku bahas sekarang adalah terkait dengan statement AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, terkait dengan isu yang baru dijelaskan, WhatsApp yang centang biru dan juga Instagram dari Arya Daru yang kesannya masih aktif dan tidak mengirimkan pesan yang dikomplain atau disampaikan dari pihak keluarga. Penjelasan yang pertama menurut AKBP Ronald Simanjuntak adalah kalau WhatsApp yang tercentang itu yang dikirim oleh istrinya sudah terkirim itu yang indikasinya bahwa HP-nya aktif itu karena WhatsApp-nya itu terkoneksi dengan laptopnya Daru yang ada di kantor. Pada saat diaktifkan otomatis itu hidup. Oke. Yang kedua menurut penyidik adalah Instagram orang yang terkenal ya, yang ketahuan bahwa dia sudah berpulang dari Instagram tuh memiliki fasilitas kayak remembering atau mengenang khusus untuk akun-akun yang memang sudah berpulang. Poinnya adalah akun tersebut sudah tidak bisa lagi dibuka walaupun dia punya passwordnya, tetapi masih bisa diakses untuk melihat aja sebagai pengenangan begitu aja. Ini masuk akal. Tetapi yang uniknya ada lagi nih teman-teman terkait dengan pencarian handphonenya. Karena kan kita tahu ya handphone itu ada beberapa lembaga hukum yang bisa mencari keberadaan handphone kayak KPK. Kalau ada kasus-kasus penggerebekan itu kan KPK juga bisa mengetahui di mana aja di Sada bahkan juga bisa kayak TNI ataupun juga polisi. Jadi poinnya adalah device yang menggunakan jalur internet itu bisa dideteksi kalau alat tersebut dalam kondisi on. Tapi kan kita secara orang awam aja gini ya, kalau memang itu bisa dicek, jangankan dengan alat tersebut ya, misalnya dengan CCTV yang terakhir kan diketahui HP-nya Arya Daru itu ternyata kan dibawa pada saat almarhum itu tiba di kantor Kemlu di malam hari itu. Sebenarnya dari area situ aja kalau kita telusur lebih dalam CCTV dari Kemlu kan bisa ketahuan masuknya kemana aja. Kalaupun tidak bisa dicari dengan IT atau tim IT penyidik yang hebat-hebat itu, ya bisa dicek dengan CCTV yang berada di kantor Kemlu. Kemana aja titik-titiknya itu tersebut pada saat Arya Daru kan kalau aku lihat dari keterangan penyidik pada saat tiba di kantor Kemlu dengan handphone yang masih ada, plus juga menyapa dua satpam di sana, langsung menuju ke basement, kemudian naik langsung lift ke lantai 12 kalau nggak salah, kemudian naik tangga darurat menuju ke bagian atas ya. Nah itu kan bisa menjadi petunjuk banget sebenarnya. Cuman kok sudah sebegitu detailnya tapi kok kayaknya nggak ada petunjuknya. Kalau dikatakan, ini kita ngomong masalah psikologi kan salah satu hasil teori hasil psikolog forensik kan bilangnya mengindikasikan almarhum ini punya pribadi yang perfeksionis dan kesannya memang sudah tidak ada semangat hidup lagi. Bagi banyak orang ini adalah statement yang cukup awam, bukan awam ya, termasuk dini gitu. Statementnya secara logika aja Arya Daru itu akan bertugas ke luar negeri di tempat yang diidam-idamkan oleh banyak diplomat, kemudian juga keluarganya akan pindah di sana, memulai hidup baru, lagi happy, pembayaran untuk tiketnya sudah, anak-anaknya sudah pamitan, sudah packing-packing barang, lagi happy kok, tapi melakukan hal seperti itu.
Bahkan juga ada salah satu statement dari kuasa hukum Arya Daru, keluarganya, Firza Benjani Tanjung ya, yang mengatakan bahwa selain petunjuk-petunjuk tersebut, misalnya kayak di lokasi TKP, apakah mungkin orang yang berpulang dia menyelimuti diri sendiri? Ini berhubungan dengan pada saat penemu yang pertama kali penjaga kos Siswanto kan dia yang membuka selimutnya Arya Daru, ada rekannya yang merekam di situ. Masa orang meninggal dunia, dia menutupi diri sendiri. Terus yang berikutnya juga alas tidurnya, katanya terlihat biasa-biasa aja. Padahal orang-orang yang mau berpulang gitu ya, di detik-detik terakhirnya, itu kan sakitnya pasti luar biasa kan. Apakah tidak ada hentakan atau aktivitas fisik yang menarik, mungkin selimut dan sebagainya, itu kok kesannya biasa-biasa aja dan rapi-rapi aja. Memang ada yang acak-acakan, itu adalah kayak celana atau pakaian yang ditaruh di lantai. Dan ini sebenarnya bertolak belakang dengan statement dari psikolog forensik yang bilang bahwa Arya Daru itu adalah orang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis, menurut istrinya, Pita bilang bahwa Mas Arya Daru itu nggak pernah menaruh barang tidak di tempatnya, dia akan risih. Ya, itu menurut aku bisa tergantung sudut pandang kita melihatnya. Perfeksionis itu kalau dari case ini, kalau melihatnya dia sudah putus asa karena ketidak ABCD-an yang negatif-negatif, ya bisa aja. Tapi kan yang relevan menurut aku lebih kepada lokasi yang sudut pandang manusia ya. Lihat secara langsung ada beberapa pakaian di lantai yang itu di luar dari kebiasaannya Arya Daru. Nah, kemudian juga terkait dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kan kemarin sempat ya tim kuasa hukum itu bertemu dengan tim LPSK. Mereka ini menurut Nikolai Apriliando, salah satu juga tim penasihat hukum di sini, yang mengatakan bahwa perlindungan kepada kasus ini bukan cuma untuk istri, kedua anak, dan juga orang tua, termasuk juga mungkin mertua ya, tapi juga adalah untuk saksi-saksi yang ada keinginan untuk mengungkap kasus ini, karena ada beberapa saksi yang harusnya dilakukan pendalaman lebih lagi. Pertama, Siswanto. Kenapa? Pak Nikola ini begitu kekeh sekali Siswanto harus digali. Karena di mana-mana pada umumnya ya, pada saat kasus seperti ini, orang yang pertama kali menemukan itu bisa menjadi petunjuk loh. Bisa jadi dia akan membuka tabir semua ini, atau bisa jadi dia adalah orang yang di-framing. Itu adalah banyak kasus kan berhubungan dengan orang yang pertama kali menemukannya. Siswanto ini dugaannya kan kalau kita lihat, aku pahami ya, kecurigaan dari timnya kuasa hukum dari ADP ini adalah waktu-waktu dalam tanda kutip dugaan kematian dari Arya Daru itu berdekatan dengan kedatangannya Siswanto pada saat melewati atau mengetuk pintu di kamarnya Arya Daru. Ini adalah salah satu kecurigaan sepertinya. Ya sudah kita bahas ya di video sebelumnya terkait dengan waktu-waktu tersebut. Misalnya yang subuh dini hari tersebut pada saat Siswanto datang itu kan dugaannya adalah detik-detik di mana Arya Daru akan berpulang. Karena statement dari penyidikan mengatakan hasil otopsi itu Arya Daru berpulang 2-8 jam sebelum jam 2 siang pada saat dilakukan otopsi atau visum dalam. Kemudian ada 2 supir taksi. Supir taksi yang pertama itu sudah diperiksa, yang dari Grand Indonesia menuju ke kantornya Kemlu. Ya kita tahu dibilangnya bahwa Daru ini sempat beberapa kali merubah haluan. Awalnya katanya mau ke Bandara Soekarno-Hatta, berubah ke kos-kosan, tapi terakhir malah ke kantornya. Nah, tapi supir yang kedua, supir taksi dari Kemlu menuju ke kos-kosannya, menurut tim dari kuasa hukum ini, Nikolai bilang bahwa ini sepertinya belum ada pemeriksaan. Kenapa nggak diperiksa? Apakah tidak berhasil didapatkan? Atau ada hal yang lain lagi? Ini penyidik pun juga sepertinya pada saat, mudah-mudahan pada saat nanti ketemu dengan keluarga, tolong detail-detailnya dipertanyakan, termasuk juga keterangan awal-awal yang bilang bahwa Siswanto itu kan sempat ketemu dengan Arya Daru di malam kejadian. Ini aku ingat keterangan dari Kapolsek ya, Menteng. Dicek itu apakah salah ngomong, ataukah betul dilihat dari BAP-nya. Nah, begitupun juga dengan Farah dan Dion ya. Farah dan Dion ini adalah sosok yang terakhir bersama Arya Daru. Nah, Farah ini yang dugaan dari penyidik mengatakan ada hubungan yang pribadi, isu privasi. Dan Farah juga seorang perempuan yang sudah
bersuami. Takutnya kalau seandainya memang betul ada hubungan terlarang tersebut, apakah ini berhubungan dengan masalah pribadi dan akankah ada kaitannya? Nah, juga aku lihat dari tim kuasa hukumnya keluarga ADP ini meminta suami dari Farah juga dilakukan pendalaman. Pada saat malam hari itu ya susah juga ya karena kan suaminya Farah ini dugaannya juga bukan orang sembarangan gitu. Dugaannya adalah seseorang yang punya pangkat dan juga powerful. Nggak mungkin dong kalau tiba-tiba penyidik langsung aja menyita HP-nya, dilakukan pengecekan. Nggak akan bisa seperti itu. Itu juga nggak gampang, kita paham. Kemudian bagaimana dengan Dion? Apakah Dion ini bisa memberikan petunjuk? I don't know. Apakah ini indikasi bahwa dari timnya Pak Nikola yang bilang bahwa LPSK itu harus melindungi juga saksi-saksi? Apakah ini diidentikan untuk Farah dan Dion? Atau ada saksi lainnya yang diduga adalah teman-teman dari almarhum yang bekerja juga di kantor Kemlu tersebut? So, ini adalah bagian-bagian yang sedang kita nantikan dan aku harap pada saat nanti bertemu dengan pihak keluarga, terutama istri, bisa diklarifikasi detail-detail banyak-banyak hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan yang seperti aku bahas tadi. Nah, terkait dengan isu katanya kuburannya itu ambles, menurut keterangan AKBP Ronald Simanjuntak, ini dibantah ya sama Pak Nikola yang bilang bahwa pada saat kuburan tersebut dari ADP itu acak-acakan, beberapa hari sebelumnya itu sudah dijenguk, bahkan itu terjadi sebelum sebulan terjadinya sudah meninggal. Artinya, kalau memang ambles, masa cuma di bagian makamnya Arya Daru aja, bagaimana dengan makam-makam yang lainnya? Apakah terlalu kebetulan atau seperti apa? I don't know. Banyak yang bilang makam ambles itu terjadi biasanya kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, tapi itu belum ada sebulan, tapi kalau sudah acak-acakan dan dikategorikan dari penyidik, itu karena ambles. Dikonfirmasi katanya lewat dari penjaga kuburan di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Agas Asmara. Sampai jumpa.